Okay, Assalamualaikum grade 8. So today we will discuss about the module 8. It is about culture. Yeah. If you have your book, so you may open your book page 80. Wait, page 75. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, in here, we will learn about the traditional ceremonies, reading the comprehension about the Arabic literature, and relative clause, nouns, and adjectives. In this one, we learn about the relative clause, ya. Nah, teman-teman pasti bingung, apa sih relative clause itu? Relative clause itu adalah kalimat yang menggunakan who atau what atau who, which, that, sama whose. Contoh, who were crafting. Nah, ini namanya relative clause. Jadi relative clause itu adalah kalimatnya. Nah, ada lagi yang namanya relative pronouns. Relative pronouns itu adalah who-nya aja atau which-nya aja atau that-nya aja atau whose-nya aja. Itu namanya relative pronoun, ya. Jadi kalau di sini dibilangnya adalah look at the sentence 1 sama 2, underline the relative clauses. Nah, ini that was to follow. Ini namanya relative clauses, kalimatnya yang pakai relative pronouns, ya. Who wrote works on medicine and philosophy. Nah, ini namanya relative clauses, kalimat. Clauses itu kalimat. Oke. Nah, nomor praktis 5 ini juga tentang relative pronouns. Who, which, that, whose sama yang relative clauses. Jadi who itu ada di dalam satu kalimat, that ada dalam satu kalimat. Tapi namanya kalau who, that, whose, which itu adalah relative pronouns. Kalau yang panjang namanya relative clauses. Contoh. Di sini yang namanya relative pronouns adalah ini. Which-nya aja. Oke. Tapi kalau yang namanya relative clauses adalah ini yang panjang. Which presents a picture of traditional life. Which were written down were of course meant to be. Nah, itu namanya relative clauses. Oke, jelas ya. Next. Nah, di sini teman-teman belajar yang namanya di circle dulu yang relatif pronouns-nya sama yang relatif clauses-nya coba dilingkarin gitu kan. Nah, kalau kita lihat di sini ini sudah dilingkarin, sudah digarisin. Berarti yang dilingkarin ini, yang misalnya lingkarin namanya relative pronouns. Ini juga namanya relative pronouns. Artinya apa? Relative pronouns itu artinya yang. Contoh ya, contoh. Penulis yang, gitu ya, penulis yang menuliskan tentang hasilnya. The writing which includes tulisan yang termasuk dalam puisi dan prosa. One of the people that spark, salah satu dari orang itu yang bersinar, gitu ya, atau yang cemerlang. Works that were written down, kerjaan yang tertulis. Poets whose works are known from that time.
puisi yang dikenal. Nah, jadi itu artinya adalah yang. Oke. Kalau mau dalam bentuk lengkapnya, kita bisa lihat, we can take a look at the practice 4. Contoh yang nomor 1. This style influenced all Arabic literature. This style influenced all Arabic literature that was to follow. This style influenced all Arabic literature that was to follow. Gayanya menginspirasi atau berpengaruh ke dalam semua literatur Arab yang mengikuti gitu ya. Ibnu Sina is still read today. Ibnu Sina, who wrote works on medicine and philosophy, is still read today. Ibnu Sina yang menulis tentang obat-obatan dan filosofi masih membaca sampai sekarang. Oke, jadi ini artinya yang, ya. Relative clauses give us information about the person or thing mentioned. Defining relative clauses give us essential information that tell us who or what we are talking about. Jadi kalau kita menambahkan yangnya itu, maka artinya akan lebih jelas. Contoh. Kemarin saya makan bakso yang dibuat oleh Pak Min. Tapi kalau cuma dibilang kemarin saya makan bakso, kita nggak tahu baksonya dibikin sama siapa. Tapi kalau misalnya kasih tambahin yang, kemarin saya makan bakso yang dibuat oleh Pak Min, rasanya enak banget. Berarti ada tambahan yang di situ yang artinya akan memberikan arti yang lebih untuk kata-kata baksonya. Yesterday, I ate bakso which made by Pak Min, yang dibuat oleh Pak Min. It is delicious, gitu ya. Jadi ngerti penggunaannya si who, which, that, sama whose. Next. Kind of relative clauses ada who, which, whose, sama that. You can find the relative clauses in this story. This one ya. In the story you will find many of relative clauses that use. Banyak yang dipakai di sini. Enggak cuma which aja, tapi ada whose, ada which, ada what, ada who. Nah, ini dia contohnya. Who and that when we talk about people. Kita bisa pakai who sama that kalau kita mau ngomongin orang. Contoh. Anak kecil yang duduk di samping pintu memakai baju merah. The little girl who sit next to the door wears red clothes. Gitu ya. Atau boleh juga pakai that. The little girl that sit next to the door wears red clothes. Boleh. Nah, kalau kita mau ngomongin tentang things, kita boleh pakainya which sama that. I eat the bread which I bought yesterday. Saya makan roti yang saya beli kemarin. Atau boleh juga pakai that. I eat the bread that I bought yesterday. Tapi kalau ngomongin orang boleh pakai, kalau ngomongin benda boleh pakai who nggak boleh. Benda hanya which dan that, people hanya who dan that. Oke. Okay. How about whose? Whose itu possession atau kepunyaan. Oke, aku kasih contoh nomor 1 ya. Nomor 1 ini adalah pakainya who. Jadi I see a man who wears green t-shirt stands next to the tree.
Saya lihat seorang laki-laki yang pakai baju hijau berdiri di samping pohon. Nomor 2, pakainya which. Saya beli daging ayam giling di toko yang di sebelah gang. Oke, kalau cuma saya bilang, kalau cuma misalnya bilang saya beli daging giling di toko, tapi tokonya mana nggak lebih jelas. Tapi kalau pakai which dia lebih spesifik. Sekarang kita pakai whose. Whose adalah menggantikan pemilik atau kepunyaan. Contoh, the red bag whose belong to Ashira is what? Tas merah yang punyanya Ashira itu basah. Tapi kalau Miss tulis nggak tambahin whose, berarti cuma bisa bilang, berarti cuma taunya the red bag is wet. Tasnya siapa? Nggak tahu juga. Oke. Nomor 4, untuk where. Saya pergi ke Bandung, where she stays now. Kalau nggak pakai where, berarti kalimatnya adalah I go to Bandung now. Oke, tapi karena ini pakai where, jadi ditambahin aja di tengah-tengah. I go to Bandung where she stays now. Saya pergi ke Bandung di mana dia tinggal. Oke, itu penggunanya. Sekarang kalau when. I went to Europe when his sister married. Saya pergi ke Eropa pada saat adiknya menikah. Jadi itu penggunaannya dari relative pronouns ya, when, who, whose, where, sama which. Oke. Jadi teman-teman, penggunaannya adalah lihat. Kalau kita mau ngomongin orang, berarti kita pakainya who. Kalau kita mau ngomongin benda, means chicken itu kan benda, berarti kita pakainya which. Kalau kita mau ngomongin kepunyaan, berarti di belakangnya harus ada nama orangnya atau punyanya siapa. Gitu ya. Kalau kita mau ngomongin where, berarti kita harus nunjukin di depannya itu tempat. Kalau when, saat, boleh teman-teman kasih bulan atau kasih tanggal, atau boleh juga seperti yang tulis di sini. When his sister married. Oke, next. Nah, di sini teman-teman tinggal ngelingkarin aja yang mana yang relative clause sama yang mana relative pronouns ya. Katanya gini, underline the relative clause. Ingat kalau relative clause adalah kalimatnya yang panjang. Berarti kalimatnya digaris bawahin sama circle the relative pronouns. Who, which, when, whose, that-nya di circle. Ya, ini contohnya. Next. Nah, di sini juga ada, juga sudah dibikin, sudah ada jawabannya, teman-teman bisa lihat. Kenapa whose? Karena di sini ngomongin orang.
whose name appears on the cover of the book. Kenapa who? Karena di sini juga ngomongin orang. Bedanya apa? Namanya, gitu ya. Makanya pakainya whose, bukannya who name. Kalau yang kedua, who advises. Ingat, setelah who dia biasanya kata kerja. I see a man who wears. Kata kerja kan wears-nya. Di sini who advises. Advises itu kata kerja. Tapi setelah whose biasanya kata benda. Whose name. Whose belong to. Oke. Nah, ini contoh-contohnya. Teman-teman bisa baca sendiri. Nah, di sini kita belajar merubah bentuk nouns, kata benda, into adjective. Merubah kata benda ke kata sifat. Cultural itu adalah adjektif, kata sifat. Skillful, kata sifat. Traditional, kata sifat. Noun-nya apa sih? What is the noun? Nah, kita coba isi ya. Culture menjadi cultural. Vary itu menjadi varies. Atau varied. Interest menjadi interested. Inform menjadi information, ya. Oh, informative. Fame, famous. Tradition, traditional. Oke, nah ini dia adjektifnya. Untuk jawabannya kalau nggak salah, teman-teman bisa lihat di halaman 114, di situ ada perubahan dari noun ke adjektif. Oke, next. Nah, di sini kita belajar namanya either, either sama neither, sama both, and, sama not only but also. Artinya sebenarnya atau, ya, either sama neither ini atau. Tapi kalau either for positif, kalau neither for negatif. Contoh. Sebenarnya awalnya or, ya. You can learn about arts and culture in the Omani Heritage Village, or you can take a more hands-on role. You can either learn about arts and culture in the Omani Heritage Village or take a more hands-on role. Jadi ada dua kalimat dengan kata suhubungnya or, kita jadiin satu pakainya either. Tapi kalau di contoh yang di bawah adalah kalimatnya negatif. It is not easy, it is not simple to choose what to attend. It is neither easy nor simple to choose what to attend. Ingat penggunaannya either dulu baru nornya, sama. Neither dulu baru adjektif sama nornya. Ya, kalau negatif pakainya neither nor. Kalau positif pakainya either or. Nah, kalau kedua-duanya berarti kita pakai both and. They are performances of traditional songs. They are performances of traditional dances. There are performances of both traditional songs and dances. Okay. There are performances not only of traditional songs but also of traditional dances. Kalau tidak, berarti pakainya not only sama but also. Kalau positifnya kita pakainya both sama and. Kalau negatifnya kita pakainya not only sama but also. Bedanya gini, kalau either sama neither itu artinya atau.
Kalau both and sama not only but also itu merupakan pilihan. Ya, beda. Nah, ini hanya mengisi aja sama linking word. Linking words-nya ada after, before, during, ever, finally, dan when, sama while. Kita coba isi ya. Nomor satunya sudah ya, ada during sama ada ever. Sekarang kita nomor 3. Before. Nomor 4-nya after. Nomor 5-nya while. Sampai ke 8 ya. 6, 7, 8-nya teman-teman bisa kerjakan sendiri. Oke. Jadi ini kita artikan aja. Before, after, while itu selama, when itu saat, dan itu ketika, final itu akhirnya, gitu ya. Next. Nah, di sini kita ada yang namanya mengelompokkan antara singular sama plural, antara bentuk tunggal dan bentuk jamak. Singular is tunggal. Kalau plural itu jamak. Oke, nah contohnya. Oke, kita coba mengelompokkan ya. Di sini teman-teman ada yang namanya information, close, sport, violence gitu ya. Oke, kita coba kelompokkan. Yang mana yang tetap bentuknya tetap nggak berubah walaupun dia jamak. Oke, traveling itu always singular. Always apa namanya? Tunggal. Nah, kalau yang namanya sheep itu jamak. Lagi ada news. News itu selalu tunggal. Kalau trousers itu jamak. Fashion itu tunggal. Sisters itu jamak. Kenapa sih kita harus bikin ini? Selanjutnya teman-teman bisa kerjakan ya, bisa dikelompokkan ya. Nih, ini kenapa sih kita harus bikin ini? Karena ini kita mau ngerjain yang latihan 8. Nah ini, sorry kita mau ngerjain yang praktis 4. Kan his clothes itu are always very fashionable ya. Kenapa are? Karena clothes itu sudah pasti jamak. Berarti kalau kita nomor 2, the police is looking for. Police itu sudah pasti jamak. Jadi kita jawabannya nomor 2. The police are looking for. Gitu ya.
Makanya kita harus tahu dulu itu bentuknya jamak atau tunggal. My trousers, karena trousers itu sudah pasti jamak, jadi my trousers are too small. Nomor 4, money isn't everything. Oke. Nomor 5 dan nomor 6 teman-teman bisa kerjakan sendiri. Oke, nah di sini kita belajar yang namanya menyambungkan adjektif. Oke, adjektif sama kata bendanya. Jadi nomor 1 adalah famous literary. Ingat bentuknya dibalik ya. Nomor 2 adalah old traditional. Nomor 3 itu menjadi young poets often wear fashionable informal clothes. Our fantastic school, jadi dibalik ya. Nomor 5, our fantastic school won the annual summer competition. The magazine's committee consists of 6 talented amateur students. Okay. I think that's all for today. So next week we will still discuss about this one through our Zoom meeting. Okay. Thank you, grade 8. Bye. Wassalamualaikum.